Diduga makar, 3 orang yang ngaku pejabat negara federal Papua Barat ditangkap polisi. Tim Resmob mengawang Polres Sorong Kota berhasil mengamankan 3 orang diduga pelaku makar di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Senin 12 September 2022. Ketiga orang itu sebelumnya mengklaim sebagai pejabat negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan melakukan kunjungan kerja ke kota Sorong. Kapolres Jayapura AKBP Frederikus Mangklen Rimboin saat ditemui membenarkan penangkapan ketiga orang tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, ketiga pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan kegiatan makar di Bandara Deo Sorong, Kota pada tanggal 13 September 2022. Kata Frederikus Selasa 20 September 2022. Ketiga pelaku yang diamankan, kata dia, berinisial YB, MOS, dan EW. Mereka diduga berperan sebagai staf Kasat NRFPB, Sekretaris Negara NRFPB, dan Penasihat Presiden NRFPB. Dari tangan ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa seragam loreng TNPB dan 2 seragam PNBP beserta atributnya. Seragam yang diamankan tersebut rencananya akan digunakan dalam HUT ke-11 Deklarasi Kelompok NRFPB pada 19 Oktober 2022 mendatang. Ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Jayapura sambil menunggu keberangkatan ke Polres Sorong Kota, tutup Frederikus. Sebelumnya, sebuah video menampilkan kedatangan 3 orang yang mengklaim diri sebagai pejabat tinggi negara federal Republik Papua Barat (NFRPB) di kota Sorong, Selasa 13 September 2022. Video itu viral dan menghebohkan kota Sorong. Ketiga pejabat tersebut masing-masing kepala staf khusus Presiden NFRPB, Letjen Elias Wetipo dan Brigjen Yuran Pahabol, serta Sekretaris Negara NFRPB, Letjen Marchan Oiwari Sabon Sabra. Dalam rekaman video tersebut, terlihat sebuah spanduk penyambutan di pintu kedatangan penumpang Bandara DEO. Spanduk itu bertuliskan kunjungan kerja NFRPB tahun 2022, Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat. Rombongan yang tiba di kota Sorong melalui Bandara Dominic Edward Osok tersebut merupakan tim Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Berdasarkan informasi, kunjungan itu dalam rangka penataan struktur pemerintahan dan konsolidasi data kependudukan di daerah negara bagian distrik. Kedatangan delegasi NFRPB itu disambut meriah oleh sejumlah orang yang menggunakan seragam loreng militer dan PDL berwarna hitam. Dalam video itu juga terlihat para delegasi yang tiba disambut secara adat Papua di depan pintu keluar ruangan kedatangan Bandara DEO Sorong. Selanjutnya, delegasi tersebut dibawa oleh pihak panitia penjemputan ke salah satu tempat pertemuan di kota Sorong. Tak sampai di situ, dalam video itu juga terlihat para pejabat melantik sejumlah orang dengan seragam lengkap sebagai petugas kepolisian wilayah NFRPB di sebuah aula yang terletak di kota Sorong. Anak buah Undius Kogoya dikabarkan sering memeras harta benda milik warga sipil di Kabupaten Intan Jaya. Cara itu dilakukan agar mereka bisa mendapatkan bahan makanan. Hal ini dibeberkan sebuah sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang aksi brutal KKB Papua di Kabupaten Intan Jaya selama ini. Menurut sumber tersebut, anak-anak muda bersenjata di Kabupaten Intan Jaya sering mengancam warga sipil. Bahkan, mereka tak sungkan-sungkan memeras harta benda milik warga yang tinggal di perkampungan. Beberapa kali OPM datang ke rumah warga untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan. Saat datang itu, mereka mengancam pakai senjata, jelasnya. Lantaran aksi itu sering dilakukan, lanjut dia,
sehingga warga setempat semakin takut dan memilih mencari tempat yang dirasa lebih aman. Untuk mengamankan diri, warga tinggalkan rumah dan mengungsi. Mereka pergi ke gereja-gereja, jelasnya. Ia juga membeberkan tentang peristiwa penembakan yang menimpa Agustina Ondo, 21 tahun, di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya. Penembakan itu dilakukan oleh KKB Papua. Awalnya, lanjut sumber ini, kelompok separatis yang jumlahnya sekitar belasan orang terlebih dahulu melakukan penyerangan ke pos TNI. Melihat insiden penyerangan itu, korban pun panik sehingga berusaha melarikan diri. Melihat itu, KKB Papua pun langsung memberondong korban secara membabi buta. Waktu itu korban dalam perjalanan pulang dari pasar. Tiba-tiba dia melihat KKB Papua serang pos TNI. Karena takut, korban mencoba melarikan diri, tuturnya. Saat korban melarikan diri, anggota KKB yang lain melihatnya, sehingga juga langsung menembaknya. Saat korban jatuh, KKB Papua menuding ditembak oleh prajurit TNI Polri, ujarnya. Agustina Ondo diketahui mengalami luka tembak pada pinggang dan pelipis kanannya. Pasca peristiwa tersebut, korban langsung dievakuasi oleh sejumlah pemuda, aparat pemerintah, dan anggota TNI ke Puskesmas Yokatapa. Bahkan korban telah dirujuk menggunakan pesawat ke RS Mitra Masyarakat di Kota Timika untuk penanganan lebih lanjut. Inilah sederet aksi brutal Undius Kogoya pimpinan KKB Papua yang kehilangan 2 anggota dan ratusan amunisi.